Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2251. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu ditampar tanpa alasan. Mata Yonas menjadi dingin dengan cepat mengambil keputusan. Dia marah pada awalnya dengan tingkah Fiona yang begitu menyedihkan, hatinya semakin sakit. Selain itu, dia ingin mengambil posisi Yuda sebagai pewaris keluarga. Jika dia membiarkan Rizka menindas wanitanya seperti itu dan tidak melakukan apapun, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Dia tidak punya hak untuk melawan Yuda setelah itu. Rizka, karena kamu masih muda dan naif, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu dengan tulus meminta maaf kepada Vivi, maka aku akan melupakan ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepada keluargaku, kata Yonas dingin. Meski sudah setuju untuk membantu Fiona, Rizka tetaplah sepupunya. Tidak mungkin dia bisa berbuat sebanyak itu pada Rizka. Jadi dia memutuskan untuk mundur selangkah selama Rizka bersedia meminta maaf dan menyelamatkannya dari rasa malu. Dia bisa membiarkan masalah ini berakhir. Itu sebanyak yang dia izinkan. Tidak mungkin, Yonas, wanita ini bukan orang baik. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Rizka berkata dengan tegas, suaranya sangat jelas dan dia tidak memberikan ruang untuk perselisihan. Baiklah kamu yang memintanya ya, karena kamu keras kepala, maka jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Yonas sangat marah. Setelah itu dia tidak menahan diri sejenak pun. Sambil mengirimkan tamparan kejam ke wajah Rizka, mencoba mencari keadilan bagi Fiona. Tuan, Anda tidak bisa. Yohanes pun terkejut. Dia buru-buru menyerang untuk memblokir tamparan Yonas. John, apakah kamu berencana melawanku sekarang? Yonas sangat marah. Dia sudah kehilangan seluruh kesabarannya. Saya tidak ada niatan melakukan itu, Tuan. Saya merasa gadis itu bermasalah. Tolong dipikirkan, kata John buru-buru. Dengan segala usia dan pengalamannya, dia dapat melihat bahwa Fiona dengan sengaja mencoba menimbulkan masalah seperti yang dilakukan Tari. Setelah itu dia ingin menasihati Yonas lagi, tapi Yonas menyela dia sebelum dia bisa melanjutkannya. John, hentikan omong kosongmu. Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Jika tidak, maka aku akan memotongmu terlebih dahulu, kata Yonas dengan marah. Dia sangat marah saat itu. Tidak mungkin dia bisa mempercayai nasihat John. Tuan, saya tidak bisa mengalah, kata John keras kepala. Baiklah, kamu yang memintanya ya. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Yonas sangat marah. Dia sangat marah sehingga matanya memerah. Rizka adalah sepupunya. Dia khawatir dia akan dihukum oleh kakeknya setelah kejadian itu. Jadi paling-paling dia akan diberi sedikit pelajaran pada Rizka dan dia tidak akan berbuat banyak. Rizka, namun Yohanes berbeda. Posisi John jauh di bawahnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Rizka, tetapi bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa pada John. Tepat setelah itu dia tidak ragu sama sekali saat dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga menyerang tepat di dada John. Bab 2252. Tidak baik. Merasakan serangan hebat yang datang dari Yonas, hati John mencelos. Dengan siapa Jonas, tidak mungkin dia bisa menyerang atau melawan Jonas. Namun Rizka ada di belakangnya. Ia khawatir Yonas akan melukai Rizka, sehingga ia tidak berani menghindari serangan tersebut. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan mengumpulkan kekuatannya ke dadanya, membiarkan serangan Yonas menimpanya. Bang, setelah bentrokan yang hebat, serangan Yonas jatuh tepat di dada John. John pun mendengus setelah menerima serangan itu. Dia merasakan darah mengalir dari dadanya saat dia mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri.
Untungnya, dia jauh lebih kuat daripada Yonas dan dia mengumpulkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Serangan Yonas tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Namun tidak peduli seberapa kuat dirinya, dia tetap terbuat dari daging dan darah. Jika Yonas terus menyerang beberapa kali, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Jon, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu kuat? Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kamu lakukan. Ambil ini. Yonas berteriak frustasi. Setelah itu dia menyerang Jon lagi. Berhenti. Tari tidak tahan lagi saat Yonas semakin melewati batas. Dia segera melangkah maju. Tuan Gumelar, harap tenang. Wanita di sebelah Anda itu sangat mencurigakan. Dia terus berusaha mencampuri hubungan Anda dengan Rizka. Anda tidak boleh tertipu, kata Tari tulus. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Yonas, Yonas tetaplah salah satu anggota keluarga Gumelar. Dengan hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar, Tari tentu tidak ingin ada konflik internal antara Yonas dan Rizka. Jadi Tari mengucapkan beberapa nasihat, mencoba membangunkan Yonas. Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu bisa mendidikku? Yonas sangat marah. Pada saat itu dia sudah benar-benar kehilangan kesabaran dan akal sehatnya. Selain itu, dia selalu menjadi pria yang sombong dan narsis. Dia tidak pernah peduli dengan sosok kecil seperti Iwan yang berada di bawah perlindungan keluarga Gumelar, apalagi Tari. Saat itu Tari sedang menghina Fiona seperti halnya Rizka. Tidak mungkin dia bisa menerimanya. Setelah itu dia menghentikan serangannya terhadap Jon. Dia mengarahkan seluruh kemarahannya pada Tari. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia pun menampar wajah Tari dengan keras. Plak! Tari tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapat tamparan sebagai imbalan atas nasihat baiknya. Itu membuatnya benar-benar lengah. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sama sekali sebelum wajahnya ditampar oleh Yonas dan langsung dijatuhkan ke tanah. Ada sensasi terbakar di sekitar wajahnya dan sedikit darah mengalir keluar dari mulutnya. Tari, kamu baik-baik saja kan? Rizka tidak pernah menyangka Yonas akan mengarahkan kemarahannya pada Tari juga. Dia sangat terkejut saat dia bergegas membantu Tari berdiri. Setelah itu dia sangat marah saat melihat darah keluar dari bibir Tari. Dia pun segera memelototi Yonas, berkata dengan marah, Yonas, kamu melewati batas di sini. Tari memberimu nasihat karena kebaikan hatinya. Mengabaikannya adalah satu hal, tapi kenapa kamu memukulnya? Bab 2253. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Siapa yang memintanya mempermalukan Vivi seperti itu? Dia sendiri yang memintanya. Yonas mencibir sambil berkata, Kamu tidak punya harapan. Aku akan pastikan untuk memberitahukan hal ini kepada yang lebih tua ketika kita kembali. Aku akan meminta dia menghukummu dengan berat. Rizka sangat marah. Yonas adalah sepupunya dan Jon bersamanya. Jadi tidak mungkin Yonas bisa melakukan apapun padanya. Namun dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Yonas. Namun dia tahu bahwa Arthur selalu menjadi orang yang sangat adil. Jika dia melaporkan masalah ini kepada Arthur, Arthur tidak akan membiarkan Yonas begitu saja. Lakukan apapun yang kamu mau. Dia hanyalah orang malang yang tidak berguna. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yonas mendengus, sama sekali tidak terganggu dengan ancaman Rizka. Dia tahu betul bahwa jika dia menyakiti Rizka, Arthur mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun Tari berbeda. Dia hanyalah orang luar dan juga seorang wanita tanpa sesuatu yang luar biasa untuk dibicarakan. Biarpun Arthur mengetahuinya, dia hanya akan dimarahi sedikit. Tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Jadi dia tidak takut sama sekali. Tuan, kami agak terlalu bodoh. Jon pun geram saat melihat pemandangan itu. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Iwan memberinya pil matahari sebelumnya, jadi dia sangat tidak senang melihat Yonas menyakiti pacar Iwan di depannya. Namun Yonas adalah pewaris kedua keluarga tersebut. Dia tidak punya cara melakukan apapun pada Yonas demi Tari. Namun dengan hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar, Agus dan Arthur tidak akan membiarkan Yonas dengan mudah jika mereka mengetahuinya. Dia merasakan kurang lebih sama dengan Rizka. Dia berencana melaporkan masalah ini kepada Agus dan Arthur ketika mereka kembali, meminta Agus dan Arthur untuk memberi pelajaran pada Yonas dengan benar. Itu juga merupakan keadilan bagi Iwan dan Tari. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Iwan.
Ini bagus. Fiona sangat senang melihat Rizka dan John begitu marah. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tugas Ronnie baginya adalah menemukan cara untuk memutuskan hubungan antara Jonas dan keturunan langsung keluarga Gumelar. Saat dia memaksakan masalah ini, Jonas dan Rizka sudah saling berkonflik, bahkan Tari pun terlibat dalam hal ini. Semakin banyak masalah meledak, semakin banyak kekacauan yang terjadi. Itu sempurna untuknya. Jelas sekali betapa bahagianya Fiona. John, Rizka, hentikan omongan kosong itu. Aku akan mengingat apa yang kamu lakukan hari ini. Aku akan memastikan kamu membayarnya lain waktu, kata Jonas dingin. Dia sudah melampiaskan rasa frustasinya, jadi dia mulai tenang. Bagaimanapun juga, Rizka adalah sepupunya. Jika dia menyakiti Rizka, dia akan dihukum oleh Arthur setelah kejadian itu. Itu bukanlah hal yang cerdas untuk dilakukan. Selain itu, Fiona terlihat cukup senang sehingga puas dengan hasilnya. Jadi dia memutuskan untuk membatalkan masalah ini. Teman-teman, bawa Tari pergi. Setelah Jonas kembali tenang, dia memerintahkan kedua ahli dari keluarga Gumelar. Apa? Saat dikatakan itu seperti bom yang meledak yang mengejutkan semua orang di sana. Bab 2254. Tuan, Iwan adalah teman keluarga. Bukankah tidak pantas jika kita menangkap pacarnya? Kedua ahli itu berkata setelah mereka mendengarnya. Apa yang tidak pantas tentang itu? Jangan khawatir, aku hanya mengundang Nona Lestari sebagai tebakan. Begitu Iwan menyerahkan saham Mustika Ratu, aku akan mengembalikan Nona Lestari dengan selamat, kata Jonas dengan tenang. Tujuannya datang kali ini adalah untuk mengambil saham Mustika Ratu. Karena Iwan tidak ada di sana, dia berencana meminta Tari menyuruh Iwan untuk menyerahkannya secara diam-diam. Namun dengan kehadiran Rizka di sana, masalahnya menjadi jauh lebih besar. Jika Rizka menemui Arthur untuk mengungkapnya, sesuatu mungkin bisa terjadi pada rencananya untuk mengambil saham Mustika Ratu. Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan terjadi. Jadi Jonas memutuskan untuk melanjutkannya, berencana membawa paksa Tari pergi dan mengurungnya di salah satu villa pribadinya. Tari adalah pacar Iwan. Dengan Tari di tangannya, Iwan akan memberikan sebagian kepadanya. Selain itu, hubungan Rizka dengan Iwan dan Tari juga spesial. Selama dia menangkap Tari, Rizka akan terjebak dalam posisi sulit. Dia mungkin tidak akan berani membeberkan pada Arthur. Itu adalah rencana yang sempurna. Tetapi para ahli masih ragu-ragu. Keduanya tahu kalau Iwan sangat dekat dengan keluarga. Jika mereka menangkap wanita Iwan dan Arthur mengetahuinya, akibatnya akan menjadi bencana. Jonas adalah putra dari keturunan langsung kedua dan cucu Arthur. Tentu saja tidak mungkin Jonas takut akan hukuman apapun. Namun keduanya berbeda. Mereka hanyalah murid tambahan. Jika Arthur memutuskan untuk menghukum orang, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ini perintahku. Kalian berdua hanya perlu mengikutinya. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab penuh, kata Jonas dingin. Ya, kedua ahli itu terpaksa menerimanya karena Jonas sudah mengambil keputusan. Keduanya berada di bawah garis keturunan langsung kedua. Tentu saja tidak mungkin mereka berani menentang perintah dari Jonas. Tepat setelah itu mereka berdua mulai berjalan menuju Tari. Jonas, kamu melewati batas di sini. Aku akan menelpon ayahku dan kakekmu sekarang juga dan memberitahu mereka apa yang telah kamu lakukan. Rizka sangat marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelpon Agus dan Arthur. Tari memberi Jonas nasihat yang tulus, tapi Jonas membalasnya dengan menampar Tari dan bahkan mencoba menangkap Tari. Itu terlalu berlebihan. Dia perlu melaporkan perbuatan jahat Jonas kepada Arthur agar Arthur menghukum Jonas. Rizka, jangan coba-coba. Aku memperingatkanmu ya. Jika kamu berani melaporkan hal ini kepada kakekku, maka jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada Tari karenanya, kata Jonas dingin. Ancaman dalam suaranya sangat jelas terlihat. Bab 2255. Kamu? Saat itu dikatakan wajah Rizka memerah karena marah. Tangannya juga berhenti menggunakan ponselnya. Dia tahu betul bahwa Jonas praktis tersihir pada saat itu dan sudah kehilangan rasionalitasnya. Jika dia menelpon Arthur pada saat itu dan itu membuat Jonas marah, Jonas mungkin akan melakukan sesuatu yang menyakiti Tari. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Tiba-tiba dia terjebak dalam posisi sulit karena mengkhawatirkan keselamatan Tari. Dia tidak tahu harus berbuat apa.
Tuan, Anda tidak bisa melakukan itu. Melihat itu, John tidak bisa lagi menahan diri saat dia melangkah maju untuk melindungi Tari. John, aku memperingatkanmu. Pergilah sekarang juga, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Yonas sangat marah karena John terus-menerus berusaha merusak rencananya. Dia pun memiliki api di matanya saat itu berkilauan mematikan. Tidak, saya tidak akan menyerah, Tuan. Tuan Gusnadi telah banyak membantu keluarga kita di masa lalu. Bagaimana Anda bisa membalasnya dengan menyerang pacarnya? Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan itu, John berkata dengan nada tegas dalam suaranya. Tidak hanya menyelamatkan Rizka sebelumnya, Iwan bahkan memberinya pil berharga itu. Dia tidak membantu Tari ketika Yonas menampar Tari, tapi dia tidak bisa hanya melihat Yonas membawa Tari pergi. Dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Iwan jika itu terjadi. Baiklah, kamu yang meminta ini ya, kamu tidak bisa menyalahkanku sekarang. Kemarahan Yonas tidak bisa diredakan. Setelah itu dia tiba-tiba menyerang ke depan dengan cepat menargetkan energi si poin milik John dengan kekuatan yang dahsyat. Tuan, Anda, ekspresi John berubah drastis. Energi si poin praktis merupakan sumber kehidupan semua praktisi bela diri. Cedera ringan sudah sangat parah, cedera berat bisa melumpuhkan seseorang, bahkan bisa berakibat fatal. Dia tidak pernah menyangka Yonas akan menargetkan energi si poinnya dan menjadi bagian begitu kejam. Selain itu, mereka terlalu dekat dan satu sama lain sehingga dia tidak waspada sama sekali. Pada saat dia bisa bereaksi, sudah terlambat untuk menghindarinya. Dengan situasi yang begitu mendesak, dia hampir tidak mampu melindungi si poinnya saat dia mencoba menghentikan serangan Yonas. Tepat setelah itu terdengar ledakan keras saat Yonas mendaratkan serangannya tepat di energi si poin milik John. Dipukul seperti itu menyebabkan John langsung mengeluarkan seteguk darah. Dia pun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Untungnya dia berhasil mengumpulkan energinya untuk melindungi dirinya sendiri di saat-saat terakhir dan Yonas gagal melumpuhkannya. Namun lukanya masih cukup parah. Dia pun terjatuh ke tanah, bahkan tidak bisa bernafas dengan benar. Bawa Taris pergi. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Yonas memerintahkan kedua ahli tersebut. Ya, para ahli mengakui hal itu ketika mereka berusaha meraih Tari. Tidak, hati Tari mencelos saat melihatnya. Meskipun dia adalah seorang praktisi bela diri, Tari lemah. Dia bahkan tidak berada di tahap alam Augana. Tidak mungkin dia bisa menandingi dua ahli dari keluarga Gumelar. Adapun Rizka, dia ingin membantu Tari melawan para ahli seperti yang dilakukan John, tapi Yonas menghentikannya. Yonas tahu bahwa kedua ahli itu tidak akan berani untuk tidak menghormati Rizka. Jadi dia mengulurkan tangan dan segera menghentikan Rizka membantu Tari. Tercelah, ekspresi Rizka berubah. Dia hanya bisa menatap saat para ahli menangkap Tari, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berhenti, siapa yang berani membuat masalah di sini? Pada saat itu situasinya tiba-tiba berubah ketika teriakan dingin terdengar. Tepat setelah itu Iwan masuk bersama Candil.